Shalom NIC Family and Partner yang saat ini bersama-sama dengan saya. Hari ini saya mau membagikan tentang perumpamaan tentang benih. Karena kehidupan kekristenan kita ditentukan dengan apa yang kita tabur dan kita tuai. Dan saat ini mari kita belajar tentang benih. Karena benih itu adalah firman yang akan saya bagikan. Waktu kita menerima benih, kita menerima kehidupannya Tuhan. Karena kehidupannya Tuhan, firman Tuhan ada di dalam benih firman itu sendiri. Dan waktu benih ditabur di hati kita, benih itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan dahan dan pada akhirnya menghasilkan buah. Yaitu kita menjadi pohon kehidupannya Tuhan yang dimana kita bisa memberkati banyak orang melalui benih. Nah, firman Tuhan katakan di Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Pada saat kita menjadi pohon kehidupannya Tuhan, disitulah kita benar-benar menjadi pohon kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Di sini dikatakan sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungan. Siapapun bisa kita naungi kalau kita telah menjadi kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Dan untuk kita menjadi pohon kehidupan, kita butuh benih. Dan benih yang terbaik adalah firman Tuhan. Tuhan mau memberkati kita lewat benih. Dan benih itu ada di dalam setiap perkataan Tuhan. Jadi kita jangan anggap sepele dengan setiap benih atau perkataan Tuhan yang kita terima. Tetapi di luar sana juga ada benih. Benih yang dari ilalang. Dan benih itu adalah benih yang membawa kematian, bukan kehidupan. Tetapi benih firman Tuhan adalah benih yang akan membawa kehidupan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita, kehidupan yang dipulihkan, disembuhkan, diurapi, diberkati, dan bahkan dikatakan ayat tadi, kita bisa menaungi burung-burung yang bahkan burung-burung bisa bersarang. Di mana keadaan kita yang telah menjadi pohon kehidupan lewat benih, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang bisa bernaung di dalam naungan kita. Yaitu dengan cara kita menjadi orang yang selalu memperkatakan hal-hal yang baik untuk orang-orang sekitar kita, mengajarkan hal-hal yang baik agar di dalam kehidupan mereka ada perubahan lewat benih-benih yang kita bagikan kepada mereka. Supaya mereka terlepas dari tipu-tipu daya iblis. Karena benih kebenaran akan mendatangi kita dan kita yang telah diperlengkapi dengan benih itu, kita akan memperlengkapi orang lain untuk menerima benih dan mereka pun akan menjadi pohon kehidupan. Dan kehidupan yang dipenuhi dengan benih-benih firman Tuhan adalah kehidupan yang membuat kita bisa hidup di bumi seperti di surga. Saya percaya setiap saudara-saudara dan setiap kita semua menginginkan kehidupan di bumi seperti di surga, karena itu adalah janji Tuhan. Firman-Nya berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah telah datang di dalam kehidupan kita, yaitu berupa benih. Kapan? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima benih kebenaran. Kita menerima firman itu, benih kebenaran itu, benih keselamatan itu. Membebaskan kita yang tadinya kita ada di dalam kegelapan, kita pindah ke dalam terang oleh karena benih. Benih firman Tuhan membawa keselamatan. Dan bukan sampai di situ saja. Waktu kita mengerti betapa pentingnya benih, lalu benih firman Tuhan yang lain kita terima, yaitu benih kesembuhan yang berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Waktu saudara dan saya menerima
firman itu yang adalah benih, lalu kita mulai merenungkan dan menanamnya di dalam hati kita, firman itu akan bertumbuh, akan menjadi pohon kehidupan yang membebaskan. Karena waktu benih itu terus bertumbuh menjadi kehidupan, benih itu akan membawa terobosan kesembuhan dalam hidup kita. Karena janji Tuhan iya dan amin. Benih firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Di mana kuasa menyelamatkan kita, mendatangi kita, kuasa kesembuhan mendatangi kita, dan dalam banyak hal semua menyangkut benih. Kehidupan yang berjalan di muka bumi ini adalah menyangkut benih. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, selama bumi, langit dan bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Mari kita merindukan benih-benih yang dari Tuhan dan menanamnya, supaya kita akan terus mengalami tuaian berkat melimpah, tuaian kesehatan, tuaian kekuatan yang baru, supaya kita boleh menikmati janji Tuhan yang benih-benihnya kita telah terima, sehingga kita bisa mengalami kesembuhan dan bahkan bisa hidup di dalam kesembuhannya Tuhan, sehingga kita berjalan di muka bumi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk menjadi role modelnya Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan itu nyata, firman-Nya itu ya dan amin. Benih kebenaran itu sungguh memerdekakan. Saya telah mengalami waktu saya menerima firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Saya terima kesembuhan dari benih itu dan saya mengalami kesembuhan. Waktu saya menerima firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saya terima benih itu. Dan saya tanamkan di hati saya. Saya bersepakat dengan dia, Tuhan, saya taruh benih ini di dalam hati saya. Saya percaya apapun yang saya kerjakan, Tuhan akan buat saya berhasil dan beruntung. Enggak langsung terjadi. Ada suatu proses. Seperti dikatakan di firman Tuhan juga seperti ini. Beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Jadi waktu kita menanam benih kesembuhan. Waktu habis kita taruh, kita percaya, mungkin kesembuhan belum langsung terjadi, tetapi itu sudah menjadi benih di hati kita. Bagian kita tinggal bersyukur, Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu kita sedang membuat benih itu bertumbuh, mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Dan terus lagi, mungkin kita belum mengalami, tetapi kita terus konsisten menyiram benih itu, mungkin dengan pujian, ucapan syukur, atau mungkin dengan firman-firman yang lain yang berkata hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Oleh sebab itu kita mulai memperkatakan, Tuhan terima kasih, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Kita mengeluarkan perkataan-perkataan iman yang membuat benih itu semakin kuat, kokoh dan bertumbuh. Nah pada akhirnya benih itu terus bertumbuh dan bertumbuh, berakar dan terus berakar. Pada waktunya dia akan menghasilkan buah, yaitu buah daripada kesembuhan. Jadi jelas di sini dikatakan, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Musim menuai bagi setiap kita pasti akan tiba. Kalau kita menanam benih, kesembuhan akan tiba. Kita menanam benih kemakmuran, berkat melimpah, apa yang Tuhan katakan, apa yang kamu kerjakan berhasil. Benih itu akan terwujud. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Dan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena pada waktunya dia sudah
waktunya masak dan untuk dituai. Begitulah tentang benih, dan kita harus menjadi orang-orang yang mencintai firman yang adalah benih yang luar biasa, benih yang dari Tuhan, yang membebaskan, menyelamatkan, memulihkan. Tuhan Yesus memberkati.